Nah, perbedaannya dengan kipas yang biasa, dia itu harus center. Kalau kipas model seperti ini mesinnya ya, dia tuh harus betul-betul center. Kalau tidak center, dia tidak akan berputar. Dengung tapi tidak berputar. Lihat, nah, ya kan? Dia berdengung, nah, tapi tidak berputar. Cuman keras dia. Nah, ini menandakan di sini spool itu bekerja dengan baik, tapi di sini tidak center, makanya tidak bisa berputar. Nah, lihat sahabat, berputar ya, seperti itu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Ini ada kipas mini kecil ya. Ini punya tetangga, katanya ini tidak berputar tapi ada suara dengung gitu ya. Jadi kemungkinan ini tidak terbakar ya. Kalau perkiraan saya seperti itu. Tapi mendengung bukan berarti tidak ada yang terbakar. Bisa jadi ini terbakarnya separuh gulungannya ya. Tetapi bisa juga karena seret. Nah, kita akan coba gimana caranya untuk menghidupkan kipas ini seandainya gulungannya itu masih normal. Karena kipas kecil seperti ini, dia busing sapnya itu harus benar-benar center. Dan kebanyakan orang memperbaiki ini walaupun spoolnya itu masih bagus, tetapi tetap tidak bisa mutar. Nah, di sini letaknya adalah kuncinya itu cara penyetingannya ya, cara penyetingan sapnya itu. Nah, di sini akan saya tunjukkan gimana cara nyetingnya supaya kipas yang kalau spoolnya itu masih bagus bisa normal kembali. Nah, ini dia rahasianya cara menyeting kipas yang mini seperti ini. Perhatikan sahabat ya. Ini sudah saya buka bautnya ya, biar maksudnya biar enak untuk tutorialnya, biar tidak lama. Ini tadi sudah saya buka bautnya, saya lepas. Nah, ini sudah saya lepas ya. Nah, ini posisi dari kipas ini sebetulnya ringan. Jadi otomatis ini memang tidak ada debu ya atau kotoran yang menempel pada bearingnya. Ini lancar ya. Biasanya kalau ininya bearingnya itu dia berdebu atau kotor, biasanya dia seret. Solusinya kalau memang seperti itu gampang, tinggal kita bersihkan, dia bisa hidup kembali. Tetapi ini tidak demikian. Dia walaupun ini ringan, ketika kita colokkan ke listrik, kita on seperti ini sahabat, ini saya colokkan ke on. Nah, dia itu tidak mau berputar. Walaupun kita goyang-goyang seperti ini, cuman suara dengung doang. Kan sahabat, ada suara dengung doang keras, tapi dia tidak mau berputar. Nah, tuh dengar kan? Tidak mau berputar walaupun kita putar-putar. Padahal ini posisi spoolnya ini saya perkirakan masih bagus. Nah, solusinya ini sangat mudah sahabat. Jadi kita coba bongkar dulu, kita cabut ya. Nah, ini mesin, kalau mesin mini kipas ini seperti ini, mesinnya beda dengan kipas yang besar ya sahabat ya. Nih, dia tidak memiliki kapasitor ya, tidak memiliki kapasitor. Kalau kipas-kipas biasanya kalau tidak sanggup memutar, itu biasanya kita ganti kapasitor saja sudah cukup. Tapi ini tidak demikian. Kalau spool yang ada di sini itu kebakar separuh, bisa jadi ini masih berdengung, tetapi tidak bisa untuk berputar. Tapi ada kemungkinan juga, seandainya ini busingnya tidak center, ya tidak center, walaupun ininya masih bagus, spool masih bagus, dia tidak akan bisa bekerja atau tidak akan bisa berputar. Nah, kebanyakan orang itu beranggapan spoolnya rusak karena setelah ini dibersihkan, ternyata setelah dipasang belum tidak bisa berputar. Padahal tidak demikian sahabat, tidak semua demikian. Kadang-kadang kita cara memasang dari sap kipasnya ini salah sahabat. Jadi asal pasang di tes hidup ya ya kalau memang pas kebetulan waktu dipasang itu pas bisa berputar. Tapi kebanyakan setelah bongkar ini itu kebanyakan tetap tidak mau berputar dia. Karena di sini ada trik dan cara nyetingnya, sahabat. Nah, di sini akan saya tunjukkan cara nyeting dari sap ini supaya bisa berputar ya. Oke, sahabat. Pokoknya tandanya kalau kipas seperti ini, kalau berdengung keras, dengungnya itu kencang, itu jangan beranggapan spoolnya itu udah kebakar. Tapi bisa jadi ada kebakar sebagian ya. Tapi kebanyakan kalau memang dengungnya itu masih besar, itu kemungkinan masih bisa berputar. Dan biasanya penyakitnya ada di bearing sini dan penyetingannya, cara pasangnya. Nah, untuk
sebelum kita melakukan settingan, karena ini udah dibuka ya, jadi kita akan membuka dulu untuk membersihkan bagian dalamnya. Mana tahu di sini ada kotoran. Kita buka dengan obeng plus. Yang dibuka ini aja sahabat ya, jangan membuka spool. Karena percuma kalau kita membuka spool pun kita tidak akan bisa untuk memperbaikinya kan. Karena tidak mudah untuk memperbaiki spool yang kebakar, kecuali memang teknisi yang khusus menangani masalah kipas. Kalau model-model kita rumahan, kita tidak bisa menggulung ya. Jadi ketimbang kita menggulung sendiri, habisin waktu, benar pun nggak tentu, ya bagusan ganti. Ya, ini saya di sini cuma akan memberitahu bagaimana cara menyeting ya, menyeting dari sub dari kipas ini ya. Karena kebanyakan di sini nih penyakitnya nih, kita tidak bisa menyeting dari subnya ini. Nah, ini sudah saya buka. Nah, ini dia bentuknya seperti ini ya, sama dengan kipas-kipas pada umumnya, tetapi ini tidak memiliki kapasitor. Nah, perbedaannya dengan kipas yang biasa, dia itu harus center. Kalau kipas model seperti ini mestinya ya, dia tuh harus betul-betul center. Kalau tidak center, dia tidak akan berputar. Dan cara untuk menyeting biar center itu kebanyakan kita belum paham, belum tahu. Pokoknya asal pasang, kebanyakan dikencengin, nanti dihidupin, itu jarang berhasil sahabat kalau seperti itu. Nah, ini karena ini tidak serat ya. Nah, kebetulan di tempat saya pun pelumasnya habis, jadi karena ini masih lancar ya, jadi kita pasang aja ya, kita pasang aja. Nah, di sini akan saya kasih tahu cara trik untuk menyetingnya, karena kuncinya di sini sahabat, kuncinya di sini, kuncinya di settingan sini. Oke, ini sudah saya buka ya, sudah saya buka. Dan cara pasangnya, setelah ini dibersihkan, kalau memang seret ya, kita pasang pada busingnya seperti ini. Nah, kita pasang ya. Tadi nggak berputar ya. Kita pasang bautnya. Perhatikan sahabat, karena ini ilmu ya. Perhatikan, kita pasang dua-duanya. Nah, biasanya soalnya masang ininya itu asal ya. Karena beranggapan setelah dikencangkan, udah ada kekencangan tertentu, dia akan berputar. Tidak demikian sahabat. Nah, ini saya contohin dulu ya. Contohin yang sahabat tahu lah. Biasa sahabat kalau memperbaiki mungkin cuma begini doang, mengencangkannya kita kencangkan, lalu kita akan melakukan pengetesan ya. Oke, ini kencangkan. Oke, sudah kencang ya. Nah, kita coba buktikan apakah ini berputar atau tidak. Oke sahabat ya, kita akan coba kita kontakkan ke listrik, kita hidupkan, apakah dengan pemasangan seperti tadi bisa langsung berputar atau tidak ya. Kita buktikan, karena kebanyakan di sini kalau pemasangannya seperti ini biasanya tidak berhasil, biasanya masih seret dan tidak akan berhasil untuk berputar. Kita kontakin, kita on. Nah, lihat sahabat, dia berdengung tapi tidak berputar. Lihat, nah ya kan, dia berdengung, nah tapi tidak berputar, cuman keras dia. Nah, ini menandakan di sini spool itu bekerja dengan baik, tapi di sini tidak center, makanya tidak bisa berputar. Nah, di sini akan saya bagikan triknya, gimana caranya, cara menyeting atau memasang sub ini supaya bisa berputar. Begini sahabat. Oke, kita cabut kontak dulu. Oke, ini kontak sudah saya cabut. Nah, kuncinya di sini sahabat. Waktu kita memasang ini ya, memasang sub ini, itu kuncinya kontak on atau listrik, kabel listrik ini dalam posisi tercolok ke listrik ya, tercolok ke listrik, karena kita tidak bisa atau kita tidak bisa melihat senternya seberapa, ukuran senternya berapa dari kipas ini. Jadi untuk mengetahui senternya seberapa, dengan cara mengonkan ya, menghidupkan kipas ini ya. Jadi intinya sambil dihidupkan sambil kita setting, itulah kuncinya. Nah, kita buktikan sahabat, kita buktikan. Ini tadi sudah ini ya, sudah di on seperti ini. Nah, kita akan coba nih, kita colokkan lagi. Oke, ini kita colokkan sudah ya sahabat ya, udah saya colokkan dan akan kita setting.
satu-satu. Setting sampai seberapa mana dia, sampai berputar ya, sampai berputar. Oke. Nah, kan berputar kan. Nah, jadi untuk penyetingannya harus sambil di on kan. Itu udah berputar sahabat tuh. Nah tuh udah berputar, tapi ini belum selesai sahabat, karena ini masih suaranya masih kasar, berarti ini senternya belum center. Kita setting sampai posisi tidak bersuara atau tidak berisik, terus kita kencangkan. Nah, kedengar sahabat ya, ini ada bersuaranya. Terus kita setting sampai tidak ada suaranya. Nah, ini makin keras, berarti kita kendori sebelah kini. Pokoknya kita dapati sampai si bearingnya tidak berbunyi. Ini udah bagus nih. Nah, ini udah halus nih, udah nggak bunyi lagi. Berarti ukuran settingan untuk mengatur subnya sekian ya. Nah, jadi sudah nih, ini udah berputar, udah nggak berisik lagi. Berarti ini udah jadi ya. Jadi kuncinya bukan harus ininya harus kencang. Ya, kuncinya ininya antara bearing belakang sama bearing depan itu harus center. Begitu. Dan untuk menyenterkannya seperti itu. Untuk nyetingnya harus menggunakan atau menghidupkan kipasnya. Nah, itu solusinya ya sahabat ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat sahabat yang memiliki kipas yang model begini ya. Ini sudah hidup sahabat nih. Oke, kita matikan dulu ya. Baik sahabat, untuk memperjelasnya, karena tadi yang mutar ini mungkin di video tidak kelihatan, kita pakai kipasnya biar kita kelihatan kalau kipas ini sudah bagus. Kehidupan. Nah, lihat sahabat, berputar ya, seperti itu. Mudah ya, mudah kalau kita tahu cara penyetingan subnya. Nah ya, jadi ini kebanyakan ya untuk menyeting kipas seperti ini itu salah dalam melakukan penyetingan pada sub kipasnya. Nah gitu, jadi kuncinya untuk menyetingnya itu dengan cara sambil dihidupkan. Jangan takut kesetrum, karena di situ ini tidak nyetrum ya, kecuali yang di gulungan di spoolnya. Tapi kalau seperti ini yang saya tunjukin ini, itu tidak akan terkena sengatan listrik. Ya, demikian ya sahabat, mudah-mudahan berguna tutorial ini buat sahabat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekiranya kalau video ini bermanfaat buat sahabat, silahkan subscribe dan bagikan kepada orang lain yang membutuhkan. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.